Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka sabilahu wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Habibul Karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mahasyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sangat pantas seandainya di momentum bulan kelahiran Nabi ini kita merefleksikan, kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari keteladanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guna kita jadikan bekal, guna kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Beliau manusia maha sempurna. Sebagai seorang pemimpin, beliau sangat luar biasa. Sebagai seorang suami, begitu sangat menyayangi suaminya. Sebagai kepala keluarga, beliau sangat mengayomi keluarganya. Bahkan sebagai anggota masyarakat pun begitu banyak suri teladan yang dapat kita ambil. Oleh karena itu, dari sekian banyak sifat-sifat dan karakter Rasulullah SAW, ada 4 sifat dalam surat At-Taubah ayat 128 yang mungkin sering kita dengar ayatnya dalam berbagai perayaan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis bangsa kalian sendiri, dari jenis manusia, yang beliau itu teramat merasakan penderitaan umatnya, yang beliau itu teramat sangat menginginkan umatnya masuk surga, yang beliau itu contoh panutan dalam hidupnya karena santun perkataannya, karena penuh kasih sayang dalam kehidupannya. Tidak pernah keluar dari mulut Rasulullah kata-kata cacian,
Tidak pernah keluar dari mulut Rasulullah kata makian, hinaan, ejekan ataupun lain sebagainya. Dalam berbagai riwayat kita temukan bahwa beliau baginda Rasul setiap berpapasan dengan siapapun, bukan hanya dengan sesama muslim, dengan orang yang di luar Islam pun selalu keluar senyum dari wajahnya, berseri-seri mukanya bagaikan bulan purnama. Maka pantas dikatakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika beliau adalah makhluk yang sangat sempurna, yang kita bisa ambil suri teladannya, lalu bandingkan dengan kita saat ini. Sesantun apakah kita dalam kehidupan sehari-hari? Sekasih sayang apakah kita terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita? Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk yang ada, termasuk kepada hewan dan tumbuhan. Mohon maaf, banyak di antara kita saat ini mengaku umat Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi tutur katanya jauh panggang daripada api. Tutur katanya penuh kebohongan, tutur katanya penuh kelicikan. Ada sumpah serapah di sana, ada fitnah, ada sesuatu yang licik, ada caci makian, ada ejekan, ada pula hinaan. Bahkan mohon maaf, banyak di antara kita yang menganggap hinaan, yang menganggap ejekan itu adalah hal yang sangat biasa. Padahal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal bahis walal badhi. Yang namanya orang beriman bukanlah orang yang pandai mencaci maki, bukanlah orang yang sering melaknat, bukan juga orang yang berkata keji ataupun kotor. Karena seorang mukmin keluar dari mulutnya mutiara-mutiara indah yang menyejukkan, sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasul, beliau pernah mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang mengaku percaya kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia bertutur kata yang baik-baik saja. Kalau ngomong jangan sembarangan sekata-katanya. Berbicara jangan semau mudahnya aja. Bercakap-cakap harus ada aturan, tata krama, sopan santun. Jangan meninggikan suara kalau tidak diperlukan. Kadang keluar dari mulut kita bantahan, bentakan, tak jarang juga teriakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suaranya keledai, di mana suaranya tinggi tapi tidak memiliki makna yang berarti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita lupa bahwa apapun yang keluar dari mulut kita, kata-kata baik ataupun buruk, kata-kata penuh motivasi ibadah ataupun kata-kata kemaksiatan dan kejelekan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlapas keluar dari mulut manusia kata-kata, baik itu per kalimat maupun banyak kalimat, illa ladaihi raqibun atid, kecuali itu semua tercatat dengan rapi di malaikat Allah yang senantiasa mengikuti kita. Mungkin kita sudah lupa apa yang kita katakan, mungkin kita nggak ingat kebohongan, cacian, hinaan yang kita keluarkan kepada orang lain, tapi Allah tidak pernah lupa.
Tapi Allah tidak pernah hilaf. Semuanya akan terpampang jelas di hadapannya, dan kita akan lihat sendiri apa yang kita katakan hari ini tertera, dan kita tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa memungkiri, tidak bisa mengelak, karena pada hari itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut yang biasa berbicara akan Allah tutup, dan Allah perkenankan tangan-tangan anggota tubuh lainnya untuk berbicara, dan disaksikan oleh anggota tubuh lainnya termasuk kaki kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pernah ada seorang ulama menginginkan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau begitu jadikanlah saya sebagai orang yang bisu, orang yang tidak bisa bertutur kata apa-apa, agar mulutnya ini tidak menyakiti orang lain, agar mulutnya ini tidak membohongi orang lain, agar di akhirat nanti beban hisabnya lebih ringan dibandingkan orang-orang yang memiliki mulut tapi tutur kata semaunya saja." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai sebuah penutup, ayo kita refleksikan. Baginda Rasul sangat pemurah. Baginda Rasul adalah orang yang sangat murah senyumnya. Baginda Rasul adalah yang tidak pernah menyakiti dengan tutur katanya. Jangankan sesama muslim, orang di luar Islam pun sangat sejuk mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Rasulullah. Apakah kita tidak malu nanti di akhirat seandainya dihadapkan kepada Rasulullah, mengaku umat Rasulullah, mengaku cinta Rasulullah, tapi gambaran kata-katanya jauh dari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah benar-benar berada pada budi pekerti yang sangat agung. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.